Terima kasih masih bersama kami di Breaking News TV One. Kali ini bersama saya Yudi Handoyo. Pemirsa, Gunung Semeru erupsi pada Sabtu sore kemarin. Update sejauh ini data yang kami terima ada 14 meninggal dunia, kemudian 56 warga terluka, 35 luka berat dan 21 luka ringan. Tadi kita sudah menyimak seperti apa wawancara rekan saya Maria Asegaf seperti dengan rekan kami Wawan Sugiarto. Situasi di wilayah pengungsian Balai Desa Sumberwulu, kepanikan masih terjadi karena terkadang cuaca yang membuat warga panik, ada hujan abu, dan itulah saat ini kondisinya. Maka saya mengajak Anda pemirsa untuk bersama-sama mendoakan dan juga mari memberikan bantuan kepada masyarakat yang berada di Lumajang saat ini. Baik pemirsa, kita terhubung bersama Yasin Idris di Pronojiwo Lumajang untuk mengabarkan keadaan yang ada di sana seperti apa sejauh ini. Halo Yasin. Yasin, bisa diinformasikan selengkapnya seperti apa situasi di tempat Anda di Pronojiwo seperti saat ini? Silakan. Ya, pemirsa, kalau Anda saksikan di belakang saya ini juga nampak terlihat dari puncak Gunung Semeru terjadi kembali awan panas guguran. Ini sebetulnya kalau kita ikuti dari hari pertama pada Sabtu sore kemarin, ini sudah terjadi untuk yang ke beberapa kali, sudah terjadi berulang-ulang kali. Nah, namun pada hari ini dikarenakan cuaca yang mulai terang, kemudian dapat disaksikan secara jelas, maka banyak juga masyarakat yang tadi melintas, kami lihat mereka berkumpul di satu rumah ataupun di ketinggian, mereka mendokumentasikan situasi ini. Namun yang kami pantau di Kecamatan Pronojiwo ini sendiri untuk titik pengungsian sejauh ini masih terpantau aman. Mereka berbeda tadi dengan di wilayah kecamatan di Candipuro yang sempat berlari ataupun panik. Dikarenakan kalau untuk di sini lokasi pengungsiannya masih terbilang jauh seperti itu dengan titik ini. Nah, informasi yang kami dapatkan bahwa memang terjadinya awan panas guguran susulan ini mengarah ke arah Desa Besuk Curakobokan. Ini juga tidak jauh berbeda pada saat kejadian pertama. Namun untuk detik ini gambar yang terpantau di layar kaca Anda sudah lumayan lebih tidak terlalu menggumpal seperti tadi. Ketinggiannya juga sudah mulai merendah seperti itu. Itu kalau kita lihat bisa kita bedakan antara awan yang berwarna putih, kemudian di bagian atas di dekat puncaknya itu agak sedikit keabu-abuan ataupun ya seperti abu-abu itu yang merupakan awan panas guguran kembali. Nah, sampai dengan saat ini di Kecamatan Pronojiwo sendiri kurang lebih ada sekitar 800 yang tercatat kemarin pengungsi. Namun jika diperbarui dengan hari ini, kemarin dimungkinkan disampaikan oleh Pak Camat yang ada di sini bahwa akan lebih dari 1.000 orang yang mengungsi ini karena datanya juga terus dilakukan pengecekan. Sementara untuk jumlah yang warga yang belum ditemukan kemarin tercatat berdasarkan laporan masyarakat ada kurang lebih sekitar 30 orang. Namun data ini masih perlu disinkronisasi dengan warga yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit, sehingga jika nanti sudah terjadi validasi barulah nanti akan diumumkan berapa total warga yang hilang di sini. Nah, kalau kita berbicara masalah lokasi paling dekat dengan puncak Gunung Semeru ini adalah terdapat di Dusun Sumbersari, itu yang terdapat juga di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo ini yang menjadi salah satu titik terparah di mana aliran lahar panas pada saat pertama kali itu mengaliri terlebih dahulu Sungai Curakobokan di dekat Dusun Sumbersari, di mana di sana terdapat kurang lebih ada 500 rumah yang kemarin kami sempat memantau ke sana, semuanya sudah hancur, kemudian atap-atapnya pun sudah roboh tertimpa dengan asap ataupun debu erupsi yang begitu banyak sehingga membebani atap-atap rumah warga. Kemudian di sana juga untuk jaraknya itu kurang lebih hanya radius sekitar 5 sampai dengan 10 km dari puncak. Maka dari itu warga diungsikan saat ini jauh dari sana. Sampai dengan saat ini untuk masalah pengungsian, bantuan juga akan diberikan secara massal pada hari ini oleh BNPB, dibantu juga BPBD, dan hari ini rencananya secara massal semuanya akan diberikan. Sementara sejak Sabtu dan hari Minggu kemarin hanya masyarakat yang membutuhkan saja datang ke posko, kemudian mereka meminta bantuan ke sana. Dikarenakan pantauan kami memang selama 2 hari kemarin ada
berupa LSM, kemudian komunitas yang sudah secara langsung memberikan bantuan kepada warga ini. Nah, barulah yang secara resmi untuk dari pemerintah akan diberikan bantuan pada hari ini secara massal. Kemudian kalau kita membahas masalah jembatan yang roboh, yaitu Geladak Perak yang saat ini sudah memutus antara dua lokasi, yaitu Kecamatan Candipuro dan juga Kecamatan Pronojiwo, ini akan sangat memakan waktu. Kemarin kami sempat berdiskusi menanyakan kepada Bupati Kabupaten Malang, dia mengatakan untuk pembangunan jembatan yang baru yang dibangun pada tahun 2002 itu saja membutuhkan waktu 3 tahun. Dan saat ini jembatan tersebut hancur bersama dengan jembatan asli Geladak Perak yang sejauh ini sudah menjadi ikon ataupun dapat dikatakan tempat wisata. Nah, ini juga mendapat kesulitan Yudi dan juga pemirsa untuk membangun jembatan darurat ini. Jadi kesulitannya dikarenakan jaraknya yang cukup lebar sehingga ini tidak bisa untuk membuat jembatan darurat. Dikarenakan apabila ingin membuat jembatan darurat, maka harus ada tiang penyanggah di tengah-tengah sungai seperti itu. Sementara melihat kondisi ataupun dapat dikatakan letak ataupun wilayah sungai Curakobokan yang biasanya dialiri oleh lahar dingin, lahar panas apabila terjadi erupsi Gunung Semeru ini tidak memungkinkan. Artinya memang harus dibuat secara jembatan permanen dan itu bisa membutuhkan waktu 3 tahun. Nah, ini diusahakan oleh pemerintah seperti apa jika nantinya bisa dibuat dalam jangka waktu 1 tahun. Tentu dengan tidak adanya penghubung ataupun infrastruktur yang selama ini juga menjadi salah satu fokus Presiden Jokowi tiap kali meresmikan suatu infrastruktur, dia mengatakan bahwa konektivitas ini sangat penting sekali untuk meningkatkan perekonomian negara kita. Nah, dengan terputusan ini tentu kami kemarin mendapatkan cerita ada salah satu misalnya pekerja pabrik triplek, dia yang harusnya bekerja melewati jembatan itu, namun mulai hari Rabu nanti pada saat dia mulai masuk kerja dia harus memutar arahnya. Ini butuh waktu 3 jam, padahal apabila dia lewat di jembatan itu hanya butuh waktu kurang lebih 45 menit. Sementara dia juga harus turun lembah, naik bukit, melewati jalan yang ekstrim dikarenakan medannya pun masih tanah, bebatuan. Ini yang menjadi pertimbangan juga bagi pemerintah bagaimana untuk mempercepat hal ini. Tapi kita berharap dengan fokus Presiden Jokowi yang selalu mendukung pembangunan infrastruktur ini akan semakin cepat dibangun. Kemudian pesan juga dari masyarakat, kami berbincang kepada mereka untuk saat ini untuk sinyal sendiri di beberapa titik ini sudah mulai ada kembali sehingga mereka dapat menghubungi keluarga mereka, bahkan dari salah satu provider milik negara kita sudah memberikan semacam bantuan seperti itu sehingga mereka ini dapat menelpon secara gratis kepada keluarganya dengan menekan tombol tertentu seperti itu. Dan untuk listrik yang saat ini masih belum menyala. Kemarin di pos bantuan kami melihat memang di situ menyala listriknya dikarenakan menggunakan genset. Tapi agak berbeda dengan tempat pengungsian yang di sana banyak warga mengungsi, ini masih padam listrik. Nah, berharapnya ke depan tempat-tempat pengungsian ini menjadi prioritas untuk minimal dipinjamkan genset seperti itu dikarenakan di tempat pengungsian ini sangat banyak orang tua, kemudian ibu hamil, anak-anak, mereka masih dalam kegelapan seperti itu, sulit untuk mereka tidur dengan nyenyak. Ini yang mungkin kedepannya diharapkan oleh warga ini untuk mendapatkan bantuan berupa listrik seperti itu. Itu Yudi sementara informasi dari saya. Baik, dipantau terus Yasin. Kami tunggu informasi selengkapnya. Tetap jaga kondisi. Salam untuk rekan-rekan yang bertugas di sana. Pemirsa, Breaking News TV masih akan segera kembali, tetap bersama kami.